PowerPoint ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tahun 2023 kita GPDI Kinasih bersama-sama bergerak ya, di dalam visi yang daripada Tuhan menjadi umat yang mengasihi akan Dia, umat yang mengasihi Allah. Maka di dalam proses yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, maka di tahun 2023 ini kita masuk dalam proses untuk berakar dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjadi akar atau berakar itu tidak menyenangkan. Senang nggak Bapak Ibu Saudara? Hidup Bapak Ibu Saudara benar-benar dibenamkan untuk melawan segala keinginan daging. Itu gak nyaman. Ya. Maka di dalam proses berakar, kita akan dibawa pada proses yang tidak nyaman secara daging. Maka kalau minggu lalu kita sudah belajar bersama-sama tentang menjadi benih yang berkualitas, maka manusia rohani kita dan manusia jasmani kita harus didandani. Ya, kualitas karakter kita harus dibenarkan, dibetulkan di dalam Kristus. Maka proses hidup kita adalah menjadi serupa seperti Kristus. Tidak ada tujuan yang lain di dalam kehidupan ini selain menjadi sama seperti Kristus. Ya, maka kita lihat ada pohon besar sekali, ya. Tapi kita melihat, seringkali kita melihat kehidupan dari pohon ini adalah bagian atas. Ya, yang dilihat bagian atas. Kita lihat pohonnya besar, daunnya banyak rindang, ya, kadang buahnya juga banyak. Kita hanya bisa melihat dari satu sisi, yaitu di atas. Tetapi kita tidak bisa melihat apa yang ada di bawah, yaitu akar. Padahal proses di dalam pertumbuhan manusia, salah satu hal yang paling penting adalah akar. Ya, akar. Dan seringkali proses dari sebuah tumbuhan untuk berakar itu nggak pernah dilihat dan tidak terlihat. Nggak kelihatan berakarnya seperti apa. Maka kita mengetahui pohon itu berakar baik atau tidak, itu biasanya kalau ada, ya bisa dilihat dari pertumbuhannya. Tetapi di satu sisi akar itu menancap dengan baik atau tidak, itu saat adanya hujan, angin, atau badai. Maka kelihatan di sana kualitas dari akar. Maka kalau kualitas akarnya tidak nancap dengan baik, dengan benar, maka begitu ada angin badai, ya, biasanya pohon itu roboh. Ya, roboh. Biasanya pohon-pohon yang banyak roboh seperti itu yang di pinggir jalan. Ya, karena kenapa? Akarnya nggak bisa nancap ke dalam, biasanya karena di bawahnya sudah ada beton-beton dan lain sebagainya. Ya, akarnya hanya di bagian atas. Tapi pohon yang normal yang ditanam di tanah yang luas, dia akan bisa menancapkan akarnya kemana-mana. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, maka ketika kita percaya kepada Kristus, ada benih iman di dalam hidup kita. Katakan sampai kanan kirinya, ada benih iman dalam hidupmu. Ya, boleh? Ya, ada benih iman. Ya.
Anak ora, coba dipastikan dulu ada enggak Koni ya, ada enggak sih benih imannya? Ya, ditanya. Kalau enggak ada, ya dicari ya benih imannya, karena benih iman itu adalah firman. Ya, enggak ada benih lagi yang lain. Roma berkata bahwa iman itu akan timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman. Jadi nggak ada cara yang lain untuk kita menemukan benih iman di dalam kehidupan kita. Tapi sejak kita percaya kepada Tuhan, sudah ada benih di dalam kehidupan kita. Maka prosesnya adalah yang pertama ya. Nanti karena ada sub kedua, setelah berakar bertumbuh, setelah bertumbuh baru berbuah. Ya, coba kita akan lihat nats-nats ayat berbicara tentang berakar. Ya. 2 Raja-Raja 19 ayat 30 di situ dikatakan, dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Ini berbicara bagaimana Tuhan berjanji akan memelihara kaum Yehuda ya setelah masuk di dalam kesusahan dalam hidup mereka, tapi Tuhan berjanji akan tetap memelihara keluarga ini sehingga menjadi suku atau kaum yang besar. Tapi yang kedua, ini juga dari Ayub. Aku sendiri pernah melihat orang bodoh berakar. Ya, jadi nanti akan ada 2 macam akar. Ya, berakar kepada hal yang negatif dan berakar di dalam hal yang benar. Nah, kita mau berakar kemana? Yang negatif atau yang benar? Coba tanya dulu boleh sama tetangganya ya. Kalau yang suami istri boleh, kamu mau berakar kemana? Ya, negatif atau positif? Ya. Supaya kita bisa sama-sama, karena saya rindu kita semua berakar kepada hal yang benar, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Ya, maka di sini dikatakan orang bodoh juga berakar. Ya, tetapi serta-merta menduduki tempat kediamannya. Oke, lanjut lagi bawahnya ya, ini nats-nats tentang berakar. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah dan menjadi kering karena tidak berakar. Ya, ada benih kualitas yang baik, tetapi mereka ketika ditanam tidak berakar. Seorang petani ya, ketika mereka menanam ya, baik itu jagung, kacang ya, dimasukkan ke dalam tanah, kualitas benih biasanya mereka pilih kualitas benih yang baik. Ya, maka dimasukkan ke dalam tanah, ditutup ya. Maka kalau yang nggak tertutup dengan baik, biasanya akan ada banyak semut yang datang. Semut itu akan memakan benih-benih itu sehingga benih itu tidak berakar, bahkan habis. Ya, nah jadi itu tadi tentang benih yang tidak berakar. Terus Matius juga berkata, tetapi ia tidak berakar. Ya, ini jenis benih yang percaya kepada Tuhan. Ketika dengar firman percaya, yes, amin, puji Tuhan. Tetapi begitu mereka diperhadapkan pada persoalan penindasan penganiayaan, mereka lupa dengan firman dan mereka meninggalkan firman dan mereka tidak hidup dalam dasar firman. Percaya Yesus, yes, percaya. Tetapi begitu mereka menghadapi persoalan, Yesus disebelahkan dulu. Yesus nanti, ya, aku dulu dengan tindakanku, perbuatanku, ya, kekuatanku, ya, ini yang tidak berakar. Terus Markus 4 ayat 6 juga berkata yang sama, ya. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Ya. Nah,
Terus Markus 4 ayat 17, ya, tetapi mereka tidak berakar dan tamat sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Jadi ini macam-macam manusia atau macam-macam orang yang mendengar firman, tetapi mereka tidak berakar. Saya rindu semua jemaat GBDI Kinasi menjadi orang-orang yang berakar dalam Tuhan. Amin. Nah, proses untuk berakar ini yang tidak mudah. Boleh diklik lagi. Ini ya, nggak muncul, tapi di situ bisa. Ya, kita membuka kitab kita dalam surat Kolose. Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Kolose 2 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Sudah ketemu? Kalau sudah, kita akan membaca silih berganti. Ya, saya baca ayat 6, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang ke-7. Judul perikopnya di situ tentang kepenuhan hidup dalam Kristus. Ayat yang ke-6, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat yang ke-7, amin. Ya, boleh diklik ke bawahnya. Ya, Bapak Ibu Saudara tahu kiarannya apa? Misal gue di sini cilik. Oh, bung ya. Ada cerita ya. Orang Papua datang makan bung ya. William ya. Bung, enak ya. Wah, ini yang muda aja enak, apalagi yang tua katanya. Pager dimakan. Katanya yang muda aja enak, apalagi yang tua ya. Biasanya kan kalau yang masih muda nggak enak ya, kayak buah masih muda nggak enak, yang enak yang sudah tua. Bilang, wah kayak yang muda aja enak, apalagi yang tua. Ya itu tusuk gigi yang tua. Ya, pager tetangga itu sudah tua ya. Jadi nggak enak kalau sudah tua. Nah, ini boom ya. Ini salah satu pertanian bambu di Jepang. Ini bagus sekali. Nah, Bapak Ibu Saudara tahu rebung ini akan tetap ada di posisi ini kurang lebih berapa lama? 5 tahun. Coba boleh diklik di bawah menurut artikel yang saya baca. Tahukah kamu bahwa pohon bambu tidak akan menunjukkan pertumbuhan berarti selama 5 tahun pertama? Dia akan dalam bentuk rebung kecil yang berproses lama. Ya, karena kalau perkebunan bambu di Jepang sama di Indonesia itu beda. Kalau di Indonesia kan satu dapuran itu banyak sekali, ya kan gitu. Tapi kalau di Jepang itu udah satu, terus ada jarak lagi satu rapi, satu dan pohonnya tinggi sekali, ya besar beda dengan bambu yang ada di sini, ya. Nah, jadi selama 5 tahun pertama, walaupun setiap hari disiram, dipupuk, tumbuhnya hanya beberapa puluh sentimeter. 5 tahun pertama. Namun setelah 5 tahun kemudian pertumbuhan pohon bambu sangat dahsyat
dan ukurannya tidak lagi dalam hitungan sentimeter, melainkan meter, ya. Lantas sebetulnya apa yang terjadi pada sebuah pohon bambu? Ternyata selama 5 tahun pertama ia mengalami pertumbuhan dahsyat pada akar. 5 tahun pertama. Maka kenapa bambu yang rindang, yang tinggi, sekalipun dia seringkali kena angin yang besar, dia bisa tetap kembali berdiri kokoh dan tegak karena ada akar yang menopang, ada akar yang baik yang menopang. Itu bambu yang ada di Jepang. Kualitas akar menentukan sebuah pohon itu akan tetap berdiri tegak atau tidak ketika dia mengalami goncangan, persoalan, permasalahan, badai kehidupan, hujan, angin, dan lain sebagainya yang menerpa dia. Tapi ketika akar itu berfungsi dengan baik, bisa menopang pertumbuhan dari pohon itu, maka sebesar apapun badai, dia akan tetap berdiri kokoh dan tegak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka betapa pentingnya kita sebagai orang percaya. Kita juga sebagai orang percaya harus mengalami pertumbuhan di dalam iman. Dan pertumbuhan yang paling utama setelah Bapak Ibu Saudara menyadari bahwa Bapak Ibu Saudara adalah benih kualitas yang terbaik dari Tuhan ada di dalam hidupmu, maka engkau harus belajar berani membenamkan diri untuk berakar. Maka apa yang dikatakan oleh Kolose pasal 2 ayat yang ke-7 ini akan menjadi perenungan buat kita. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Berakar di dalam Yesus. Apa maksud berakar di dalam Yesus? Berakar adalah masa-masa di mana tidak ada seorang pun melihat proses. Maka ini berbicara tentang waktu di mana Bapak dan Ibu Saudara semua punya waktu khusus dengan Tuhan di rumahmu setiap hari. Berakar itu mematikan daging. Bapak Ibu Saudara yang biasanya mau bekerja jam 7, biasa bangun jam 6. Maka ketika Bapak Ibu Saudara berakar di dalam Kristus, Bapak Ibu Saudara belajar mematikan daging dengan cara apa? Bangun lebih awal, setengah jam minimal untuk duduk di dalam hadirat Tuhan. Pertanyaan buat saya Bapak Ibu Saudara, di sini siapa yang pagi-pagi punya waktu khusus dengan Tuhan? Boleh angkat tangan di hati. Ya, boleh. Ya, waktu khusus. Pertanyaannya sama. Apa masalahnya? Kok kita sukar sekali membangun waktu khusus dengan Tuhan di pagi hari? Rata-rata jawaban orang hampir sama. Capek, masih ngantuk, apalagi males, bawaannya esok enak pancas simut. Setengah jam lagi lumayan buat tiduran. Daging, ya, daging enak ketika dituruti.
Apalagi kalau bangunnya dimundurin sedikit jam 5. Aduh, kok awannya udah ngantuk. Kerja selomopan terus isin karo tanggane. Kerja sedela-sedela muak. Kenapa? Wah, itu tangan esok. Apa sih? Donga. Jandong aku ya. Apalagi kalau seperti Tuhan Yesus. Nah, ini baru kita ngomongin menjadi sama seperti Yesus minimal dalam jam-jam doa, belum dalam penyalibannya, minimal dalam jam-jam persekutuan. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Yesus pagi-pagi buta. Itu antara jam 3 jam 4. Dia bangun. Untuk apa? Untuk bersekutu dengan Bapa di surga. Saat-saat berakar itu tidak nyaman, karena harus mematikan keinginan-keinginan daging, kesenangan-kesenangan daging. Gak enak enggak? Apalagi kalau kayak kita mau mengikuti teladan Yesus. Seharian pelayanan, bahkan sampai malam, sempat sampai tengah malam. Tapi apakah setelah Yesus pelayanan seharian lelah, berjalan dari desa ke desa, ini jalan dong? Ya kan naik motor enggak, gak naik mobil enggak, gak naik sepeda enggak, jalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Kita bisa bayangkan suasana di Israel di siang hari, tengah terik matahari. Maaf, kemarin hari Kamis saya kepanasan. Panas kurang lebih di suhu 36 hari Kamis itu saya lihat suhu panas. Biasa saya kalau kita di Indonesia kan rata-rata ya paling 33 ya. Itu saja sudah panas. Ya, cuman kemarin di hari-hari ini kan kalau siang kan panasnya bisa mendekati hampir ke 38 kadang saya cek hari. Di hari Kamis itu cuma di kisaran 36, 37 itu panas banget. Kami kerja bakti loh, saudara. Hancur kebun di kantor. Panasan, saya pakai topi. Ya, saya pakai sepatu, saya nyangkul, ya, bersihin kebun. Tapi dari hari Kamis sore, ya, Jumat sampai kemarin Sabtu, saya pusing sekali Pak. Ya. Rasanya tidak enak sekali badannya, panas. Sedangkan Bapak Ibu Saudara tahu di Israel panasnya gitu. Yesus pelayanan berkunjung dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia datang dari satu tempat ke tempat yang lain. Lelah. Tetapi untuk bersekutu dengan Bapa di surga. Sekalipun malam-malam buta, dia terbangun. Pagi-pagi buta dia terbangun. Ini berbicara tentang apa? Mematikan kenyamanan daging. Berakal, tidak enak. Gak ada yang uji, gak ada orang yang lihat. Wah hebat, jam doamu ya, rajin sekali. Doa pagi, doa malam. Gak ada yang lihat saat kita berakal. Orang hanya lihat ketika kita ditiup persoalan, permasalahan, dia tetap tersenyum. Ketika dia diperhadapkan pada persoalan, dia tetap kuat. Orang tidak lihat. Orang gak lihat perjuangannya, pagi-pagi dia melawan segala rasa ngantuknya. Malam hari dia melawan rasa lelahnya, sepanjang hari bekerja, tetapi masih punya waktu untuk Tuhan. Hal ini dilakukan bukan seminggu sekali, tetapi setiap Tuhan memberi kesempatan untuk kita bernafas. Berarti kapan? Setiap hari. Maka Yesus berkata, apa yang kau pegang adalah saat ini. Jadi kalau saat ini Tuhan memberi kesempatan kita untuk bernafas, itu waktunya untuk kita berakar di dalam Tuhan. Maka firman Tuhan berkata, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Lihat bagaimana Yesus hidup. Itu baru hubungan dengan jam persekutuan. Belum dalam pelatihan disiplin rohani yang lain. Ya,
sempat saya saksikan. Latihan untuk berakar di dalam Tuhan, salah satunya adalah belajar mematikan keinginan daging. Maka saya latihan berpuasa. Ketika saya masuk sekolah teologi, sekolah Alkitab di Magelang, saya belum pernah puasa Ester. Ya, puasa Ester itu sebutan untuk puasa 3 hari 3 malam, gak makan, gak minum. Itu proses pertama. Maka minggu-minggu awal ketika saya masuk sekolah teologi Alkitab di Magelang itu, ya, hari itu ada puasa 3 hari. Ya, teman-teman semua kita yang laki-laki semua berpuasa. Yuk kita puasa Ester. Oke, ya kan? Saya kan belum pernah ya, jadi saya oke saja ya. Hari pertama oke ya, siang hari perut mulai kruyuk-kruyuk. Masih ada 2 hari ya, masih panjang perjalanan tapi perut kruyuk-kruyuk. Cuaca dingin ya, di Ngablak sana itu dingin sekali. Suasananya nggak enak. Dingin, kruyuk-kruyuk, pikiran itu masuk angin kepriwe, gonyong larang kepriwe ya. Itu gangguan-gangguan ya. Dan salah satu gangguan hari pertama itu nahan lapar. Maka di jam ini yang belum bersama dengan tim yang lain, masih ada yang belum puasa ya. Nah, tapi pas di sore hari jam 3 sore ya, di jam 3 sore itu ada kerja bakti ya, teman-teman kerja bakti ya. Saya sama teman saya yang puasa juga mau ikut kerja bakti, tapi tiba-tiba Bapak asrama panggil ya, Wijaya, kamu puasa ya? Oh iya, yaudah, kamu gak usah ikut kerja bakti katanya gitu. Tapi saya minta tolong katanya. Ya, minta tolong apa? Beliin lauk wedang ya, istilahnya buat yang kerja bakti. Yang laki-laki nyakul, bersihin sama angkat-angkat batu waktu itu. Nah itu kerja keras, jadi nggak boleh ikut. Ya, saya sama teman saya yang puasa, akhirnya kami berdua, yuk kita pergi. Ternyata disuruh beli gorengan, disuruh beli gorengan. Nah di Kopeng ya, dari tempat kami Ngablak ke Kopeng itu dekat ya, perbatasan antara Ngablak dan Kopeng itu, di sana kita beli gorengan. Gorengan di sana ya, saya nungguin masih goreng Bapak Ibu Saudara. Tahu aroma gorengan yang lagi digoreng? Di tengah rasa lapar di jam 4 sore lagi berpuasa ya, itu menggoda sekali. Ubi goreng, aromanya luar biasa ya. Terus yang kedua lagi ya, goreng lagi. Nah teman saya ini ya, dia makan gorengan enak sekali ya, gitu. Terus dalam hati saya kepingin lah. Terus teman saya itu goda gitu, gak ada yang lihat, tenang aja makan. Akhirnya saya awal-awal enggak usah ya. Tapi begitu di penggorengan kurang lebih ketiga atau keempat, saya mulai tergoda ya. Teman saya mulai makan, terus dia makan ubi itu, kayaknya enak sekali ya, mempur gitu, pantasnya manis ya, masuk ke dalam perut itu rasanya kayaknya enak sekali ya, dilihat ya. Wah, saya mulai tergoda. Maka saya bilang sama teman saya, ya udah, saya nggak puasa Ester dulu lah, puasa bersabung ya. Puasa bersabung berarti nanti saya buka jam 6. Jadi saya bilang sama teman saya dibungkusin aja 5, saya bilang ya, ubinya 2, gorengan tempenya 3 ya, karena gorengan tempe di sana kan kering ya. Maka saya bilang gorengan tempe 3, gorengan itu 2 ya. Tapi dia terus makan, rasanya enak sekali. Wah, setelah saya bilang dibungkus, lama-lama saya nggak tahan, saudara. Akhirnya, ya udahlah, saya nyicipin lah makan. Ya, akhirnya di jam 4 itu saya akhirnya makan, ya, berbuka puasa. Akhirnya puasanya batal. Tetapi masih pura-pura. Ada yang tahu ya? Jangan bilang ya, saya sudah makan gorengan, saya mau lanjutin puasanya. Tapi akhirnya di hari Jumat ketika saya berbuka, ketika ibadah, saya pengakuan dosa ya kepada Bapak Asrama dan teman-teman yang ada
berdoa. Saya bilang, puasa saya sebenarnya kemarin sudah batal. Karena saya melihat gorengan yang enak, ya semua teman ketawa semua. Karena itu baru pernah ada ya siswa yang belajar di sekolah Alkitab puasanya batal seperti itu baru saya katanya. Ya, jadi itu pengalaman, matikan keinginan daging untuk berakal. Berpuasa itu tidak boleh nunjukin dulu aku lagi puasa. Berdoa, bersekutu dengan Tuhan juga itu adalah waktu-waktu pribadi kita, khusus kita dengan Tuhan. Karena saat kita punya waktu di sana, kita sedang menancapkan akar-akar rohani kita kepada prinsip kebenaran, kepada sumber kehidupan, yaitu Kristus. Maka kalau akar itu menancap dengan baik, dia akan menyerap sari-sari rohani kehidupan yang akan menumbuhkan manusia rohani. Maka kehidupan rohani terbangun bukan saat kita sedang bersama-sama. Kehidupan rohani kita terbangun saat kita sedang sendiri dengan Tuhan. Hanya saat kita sedang bersama dengan Tuhan, di sanalah kita berakar. Kita mengalami satu perubahan paradigma, perubahan karakter. Berakar, mematikan keinginan daging di saat kita bersekutu dengan firman. Firman berkata, ampunilah sesama manusia. Di sana kita ditantang di saat orang lain tidak melihat. Akhirnya kita mengambil keputusan. Aku mengampuni kau. Aku mengampuni kau. Kamu pernah menyakiti aku. Kamu pernah membuat aku terluka. Aku pernah membuat seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan lain sebagainya. Maka hal yang paling sederhana untuk mengecek hidup kita, apakah kita sedang berakar di dalam Tuhan atau tidak, adalah saat kita menghadapi persoalan, menghadapi hal-hal yang sederhana seperti dalam hal kesabaran. Orang yang suka hidup bersekutu dengan Tuhan itu sabarnya panjang, kayak nggak ada ujungnya. Dia mengalami hal-hal yang nggak nyaman, nggak enak, masih tetap bisa bukan berarti menyimpan dengan segala akar-akar ketakutan. Ada seorang ibu datang, saya sebenarnya saya sangat kecewa dengan menantu saya. Sejak dari awal, ketika masih pacaran dengan anak saya sudah setuju. Karena saya lihat bagaimana dia hidup dan lain sebagainya. Dia cerita dalam prosesnya, bagaimana anaknya diperlakukan selama proses itu. Sekalipun dia adalah orang yang mengasihi Tuhan, dia cinta dan takut akan Tuhan, ternyata dia masih menyimpan pengalaman pertama ketika anaknya baru menikah di 1 hari pertama. Sama suaminya dipulangi. Begitu pulang sampai di rumah, suaminya nggak ngomong sama papa mamanya karena sudah malam, katanya nggak enak bangunin. Ya, jam 12 malam dipulang. Dia pulang lagi kembali ke rumahnya. Dari awal sudah akhir. Dia berkata, aku kasih sama Tuhan, tapi untuk masalah ini aku nggak bisa. Sulit. Hal proses demi proses yang harus dihadapi. Maka pesan firman Tuhan, ya ketika dia datang, dia bukakan Alkitab. Tadi malam, ketika saya merenungkan firman, saya dapat firman ini. Di sana firman yang dia ceritakan tentang apa? Yesus mengutuk pohon ara. Maka saya hanya berkata sama ibu, Bu, kalau ibu masih tetap seperti ini, saya yakin ada titik di mana ibu mengalami persoalan dengan anak, dengan menantu ibu.
Saya percaya dengan adanya pahit, ibu akan mengatakan perkataan yang negatif, bisa jadi kutuk dan lain sebagainya. Tuhan sanggup untuk merubah segala sesuatu, tapi doa orang tua juga penting. Maka selama itu belum pulih, ini sudah menjadi satu persoalan. Berakar, gak enak mengampuni, gak enak. Tetapi untuk berakar, itu harus ditinggal. Supaya akar itu semakin menancap. Begitu menancap lagi ke dalam, akan ada muncul lagi persoalan. Masa lalu pahit, kehidupan, persoalan dalam kehidupan kita akan lagi diperhadapkan. Tapi bagaimana kita mengambil keputusan demi keputusan di dalam kehidupan kita, itu menentukan akar itu akan menancap atau tidak. Maka saat kita punya hubungan dengan Tuhan, maka manusia rohani kita akan terus dibenahi. Terus dibenahi. Gak nyaman, karena dalam proses berakar itu benar-benar mematikan segala keinginan daging. Bahkan segala rasa yang kita pikir ini adalah hal yang enak. Saya harus bertahan. Susah untuk mengampuni. Enak aja, gampang banget mengampuni orang yang melukai hati saya, perasaan saya. Tidak bisa. Tetapi orang yang berakar di dalam Tuhan, dia akan lepaskan. Dia tidak akan biarkan itu mengganggu proses hidup. Maka orang yang sedang terus hidup di dalam Tuhan, punya persekutuan, dia akan diperlihatkan segala bentuk manusia lama kita. Seperti misal, saya punya kehidupan manusia lama. Pertama, saya adalah orang yang tidak percaya diri. Yang kedua, saya orang yang sangat punya rasa intimidasi yang besar dalam hal penolakan. Jadi ketika ada orang berkata, kamu bisa, kamu pasti bisa meraih sesuatu yang besar di dalam Tuhan, maka bentuk rasa penolakan itu akan berkata, tidak mungkin, mustahil, tidak akan pernah bisa. Kamu aja untuk melakukan ini susah, sulit, gak ada yang dukung, gak ada yang support, gak ada yang ngarahin kamu, gak ada orang yang peduli dengan kamu. Tapi ketika dibangun hidup kita di dalam Kristus, kita akan belajar mematikan bentuk-bentuk manusia lama kita. Apa yang dikatakan firman, itu yang harus saya pakai. Firman Tuhan berkata dia punya rancangan hidup damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Maka itu yang saya pakai. Orang berkata kamu gak bisa. Saya dengan iman di dalam firman, saya pasti bisa. Karena firman yang berkata. Maka ketika kita punya waktu-waktu khusus kita dengan Tuhan, saat kita berakar di tempat di mana orang lain tidak melihat, maka perubahan-perubahan akan terjadi. Amin. Kita tidak bisa menuntut ya dalam kehidupan kita berkeluarga. Ya kadang suami istri kan ingin menuntut ya, kamu harus begini dong. Terus yang satunya lagi juga, kamu juga dong harus begini. Nah itu biasanya nggak ada titik temunya ya. Maka titik temunya adalah di dalam hadirat Tuhan. Ya, ketika misal saya pulang, ya, saya ingin semua rapi, beres. Kadang pikiran sebagai seorang manusia saya sudah kerja, saya sudah capek. Ya. Nah, jadi kadang ketika melihat misal di sana ada piring menumpuk, ya, ini nggak ada yang beres, ini gimana? Ini yang pulang sudah beres. Ya, ketika awal-awal tidak mengerti. Ya, sehingga akhirnya padu ya, ngomong ini ngomong itu. Begitu juga ketika misal masuk ke kamarnya lihat aduh kok berantakan banget, ingin pulang itu sebentar selonjoran ya, rasanya kan enak ya. Tapi ketika melihat masa aku harus beresin,
Tapi ketika awal-awal nggak ngerti, nggak paham itu, ya emang itu akhirnya menjadi pemantik konflik. Nah, tetapi ketika hidup di dalam Tuhan, akhirnya berdoa, awalnya berdoanya, Tuhan, dulu saya lihat dia seperti bidadari, Tuhan, sekarang seperti bidadara. Kalau sekarang kelihatannya jeleknya semua, Tuhan. Ya, yang baik yang dulu mana? Gak kelihatan. Tetapi begitu ada di dalam hadirat Tuhan yang perlu kamu rubah pola pikir dan hati. Karena ketika kamu menuntut, kamu gak akan dapat. Tapi lakukan apa yang kamu bisa. Jadi kalau misal saya pulang, dia masih berantakan, saya beresin. Saya gak bilang, saya capek. Ya, kita kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Tapi akhirnya pas ketika malam cerita, ngobrol, baru ngerti, oh tadi siang tuh ya rame, banyak yang pesen begini, jadi nggak sempat buat begini. Oh begitu, ya. Jadi akhirnya ngerti, ya. Tapi ketika langsung untuk nggak jadi. Nah, maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat kita berakar di dalam hal-hal seperti itu akan mulai dimatikan. Terus dalam berproses, akhirnya bisa saling mengerti, bisa saling memahami. Tetapi dagingnya dikikis, dimatikan. Itu proses yang berat untuk mengerti dan menerima itu semua. Maka kita bisa melihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, untuk kita hidup di dalam kepenuhan Kristus, berakar di dalam Kristus. Dia berkata, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di dalam Dia, bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepada, dan hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. Ya, kalau yang pertama untuk kita berakar di tempat tersembunyi adalah kita punya waktu khusus kita dengan Tuhan. Kapan? Setiap kesempatan yang Tuhan beri. Amin. Setiap kesempatan, bukan setiap minggu, bukan setiap Rabu, tetapi berarti setiap hari. Ya, matikan keinginan daging kita, kesenangan kita, yaitu baru berbicara tentang kita kasih waktu untuk Tuhan. Belum nanti akan ada hal yang lain-lain dalam mengatur hidup, mengatur keuangan, mengatur segala sesuatu di dalam hidup kita. Itu nanti juga ada. Tapi ini baru hubungan waktu di dalam doa, firman, di dalam berpuasa, mematikan daging. Terus yang kedua adalah dalam hal bersyukur. Ya, dilanjutkan di situ, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Menjadi orang yang terbuang udah tidak bersyukur. Ya. Orang yang lahir dari keluarga yang kacau bisa bersyukur? Susah. Orang yang lahir dari keluarga yang tidak mendukung bersyukur? Susah. Ada banyak alasan untuk kita tidak bisa bersyukur. Ekonomi lemah, susah bersyukur. Kondisi susah juga bersyukur. Tapi firman Tuhan mengajarkan untuk kita selalu bersyukur di dalam kita berakar di dalam Tuhan. Ketika kita melihat kelemahan-kelemahan dan keterbatasan kita akan harus terus dimampukan berkata, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kedua orang tuaku. Terima kasih untuk keluargaku. Terima kasih untuk istri atau suami yang Tuhan sudah beri dalam hidupku. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah Tuhan beri, sekalipun mungkin kadang menjengkelkan.
Terima kasih untuk saudara-saudara yang Tuhan sudah beri. Terima kasih untuk lingkungan yang sudah Tuhan beri. Terima kasih untuk pekerjaan yang Tuhan sudah beri. Terima kasih untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup saya. Sekalipun apa yang Tuhan perhadapkan dalam hidup saya tidak selalu hal yang menyenangkan. Ada hal yang mengecewakan, ada hal yang membuat hati kita terluka, ada yang membuat segala sesuatunya tidak nyaman. Tetapi ketika kita tetap bersyukur dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, di sana kita akan melihat kekuatan Tuhan. Dengan seperti itu, dengan bersyukur, kita sebenarnya sedang mengatakan keyakinan dalam segala sesuatu Allah bertangan bekerja di dalamnya. Amin. Dia tidak pernah tidak lepas atas hidup kita. Hari ini di tahun ini kita mau terus belajar untuk berakar dalam Dia. Maka milikilah waktu-waktu khusus kita dengan Tuhan. Engkau akan melihat bagaimana engkau akan mengalami satu perubahan hidup di dalam Dia. Saya udah pemain musik untuk maju. Dua poin penting ini untuk tetap kita pegang, untuk kita berakar di dalam Kristus. Haleluya. Milikilah persekutuan secara pribadi. Waktu di mana kita hanya berdua dengan Tuhan. Yang kedua, bersyukur. Apapun keadaan, bersyukur. Tidak ada pilihan lain selain bersyukur. Karena Tuhan sungguh baik. Bersyukur Tuhan. Bersyukur. Tidak ada tujuan lain dalam hidup ini selain kamu menjadi seperti Kristus. Hidup yang dibaharui di dalam Kristus. Hidup yang diubah. Jikalau kau melihat di hati kami anak-anak masih ada kepahitan, masih ada kekecewaan, masih ada luka hati, dan masih ada banyak perkara di dalamnya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami minta Roh Kudus memulihkan setiap kami. Jikalau kau mendapati di dalam hidup kami belum seutuhnya bisa berakar di dalam Tuhan. Dengan kami mengabaikan waktu-waktu khusus kami dengan Tuhan, tolong kami supaya di hidup kami ada sebuah komitmen untuk kami memiliki waktu khusus di dalam Tuhan. Dan jika kami belum mampu bersyukur di dalam segala sesuatu yang terjadi atas hidup kami, ada kecurigaan bahwa Tuhan tidak baik dalam hidup kami. Mampukan kami untuk kami selalu bersyukur bahwa Tuhan adalah baik adanya. Tidak ada rencana Tuhan yang buruk dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kekuatan di jiwa, ketenangan di hatiku, hanyalah hadiratmu ku menyembah. Oh, bersungguh di kakimu, rasakan
dalam rencanamu apa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu harapanku, hanya di dalammu ku
yang dimampukan untuk menancapkan akar-akar manusia rohanimu lebih dalam lagi. Engkau akan memiliki satu hubungan yang baru dengan Tuhan, keintiman yang baru di dalam Dia. Bahkan kau akan selalu dimampukan untuk selalu bersyukur dalam segala keadaan yang kau hadapi. Seberapa berat pun, seberapa sulit pun, seberapa pahit pun hidup yang engkau alami, engkau akan tetap dimampukan untuk selalu bersyukur. Karena ada satu kekuatan yang memampukan engkau untuk terus menancapkan manusia rohanimu. Engkau tidak sama lagi, engkau sudah dibaharui, engkau sudah diubahkan, engkau adalah milik kepunyaan Kristus seutuhnya. Dan Ia mau engkau menjalani hari-hari ini hidup di dalam kemerdekaan yang penuh. Tuhan mau engkau menjalani hari-hari ini di dalam kemenangan demi kemenangan. Tuhan mau engkau menjalani hari-hari ini menikmati berkat-berkat pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Manusia rohanimu akan terus terbangun, manusia rohanimu akan terus mengalami lawanan, perubahan. Karakter hidupmu akan terus diubahkan baru di dalam Tuhan. Engkau tidak sama lagi, engkau sudah diubahkan di dalam Kristus. Dan Roh yang sama, yaitu Roh Kudus, yang akan memampukan hidupku dan hidupmu untuk bersama-sama menjadi searah, semakin serupa dan